Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Isu adanya pungutan liar 10 juta rupiah agar bisa bekerja, warga datangi sebuah perusahaan di Kabupaten Labuhan Batu. Pagar kantor dirusak massa. Kericuhan antar pendukung mewarnai debat kedua pilkada Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan. Kedua kubu saling lempar botol minuman. Diterjang hujan deras, jalan lintas Kecamatan Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun terputus, warga tak bisa melintas. Isu pungutan liar agar bisa bekerja di perusahaan mendorong puluhan warga Dusun Aik Batu Timur, Desa Asam Jawa, Kabupaten Labuhan Batu menggelar aksi di depan kantor sebuah perusahaan. Warga merusak pintu pagar perusahaan ketika mengetahui adanya seorang warga yang bekerja di perusahaan tersebut menjadi korban penganiayaan karyawan perusahaan. Adu mulut hingga merusak pintu pagar perusahaan tak terhindarkan ketika berlangsung aksi protes terhadap perusahaan 7 serangkai sawit perdana di Dusun Aik Batu Timur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Suasana mulai kondusif setelah polisi berusaha meredakan emosi massa dengan menghadirkan perwakilan dari perusahaan untuk berdialog dan mencari jalan keluar atas tuntutan warga. Aksi yang didominasi warga Dusun Aik Batu Timur itu berawal dari munculnya isu pengutipan uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Warga semakin tidak terima ketika mendengar ada pekerja yang merupakan warga setempat menjadi korban penganiayaan oknum karyawan perusahaan. Yang pertama yang kasat mata itu masalah polusi udara, polusi bau dan juga pencemaran lingkungan. Kami juga sudah mengantongi temuan-temuannya dan juga sampai kami uji lab juga nantinya. Begitu juga dengan ini yang membuat kami marah. Jadi PT 7 serangkai sawit perdana ini itu sudah rahasia umum. Masuk ke sini itu sebagai karyawan, mau itu helper seperti itu ada calonnya. Itu bayar 10 juta. Ini memang isu, tapi sudah ada beberapa nama yang sudah menjadi buah bibir juga di tengah-tengah masyarakat. Itu yang membuat kami marah. Terus kemudian ada terjadi penganiayaan di sini atas nama Muhammad Idris sebagai terlapornya di Polsek Torgamba. Sampai saat ini CCTV-nya ada, tapi dia masih bekerja. Sampai saat ini dia masih bekerja. Jadi itu warga kami bagian daripada satu daerah kami tidak terima. Pihak perusahaan membantah adanya pengutipan liar bagi warga yang ingin bekerja. Saya senang ya untuk masyarakat di sekitar sini yang mindsetnya bisa memberanikan diri untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja saya agak kecewa dengan kedatangan pertama itu anarkis dan anarkis itu yang saya tidak ini. Kalau masalah apa tuntutan mereka pasti akan kami penuhi semuanya. Mengenai tuntutan tadi terkait sejumlah izin itu bagaimana dari pihak perusahaan? Kalau dari pihak perusahaan kita sudah melengkapi semua izin-izin Pak. Termasuk UKL UPL tadi Bu? Termasuk Pak, sudah lengkap semuanya. Mengenai adanya jual beli untuk penerimaan karyawan Ibu? Nah itu hanya sebatas isu, makanya kami tidak membenarkan karena dari awal kami tidak membenarkan adanya penerimaan pungli untuk masuk karyawan. Setelah berdialog dengan pihak perusahaan, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Kasus penikaman seorang suami kepada istrinya yang sedang live karaoke di media sosial terus berlanjut. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi dan mendalami ada atau tidaknya unsur perencanaan pembunuhan kepada korban. 5 hari sudah peristiwa memilikan itu terjadi. Seorang suami tega menikam istrinya sendiri saat sedang live karaoke di rumahnya malam itu. Korban akhirnya meninggal dunia. Kini suasana rumah duka masih didatangi sanak keluarga korban.
Mereka menetap untuk sementara waktu sambil menghibur keluarga korban. Pihak keluarga sangat menyesali terjadinya peristiwa itu. Menurut keluarga, Hertalina memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah mengeluhkan keributan rumah tangga yang ia jalani dengan tersangka selama 1 tahun belakangan ini. Adik kandung korban menyatakan kakaknya menikah karena perjodohan yang diminta orang tua tersangka ketika korban menjenguk ibu tersangka yang sakit. Meski sempat mempertimbangkan tawaran tersebut, akhirnya korban menikah dengan tersangka pada tahun 2023 lalu. Pernikahan yang berawal baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi pertengkaran yang sering terjadi karena tersangka tidak mau bekerja dan mengancam korban dengan pisau jika tidak diberikan uang. Hingga akhirnya rasa kesal muncul ketika tersangka menemukan bukti komunikasi antara korban dengan mantan suaminya. Sontak tersangka yang baru pulang usai minum kopi di warung langsung menikam sang istri dengan pisau ketika melihat korban sedang live berkaraoke di sebuah media sosial. Itu nggak ada, cuman kakak saya inilah sebagai kepala rumah tangga saya katakan. Kakak saya inilah yang mencari nafkah. Kalau dia sebagai seorang suami hanya tidur pengetahuan dia. Dia tidak merasakan capeknya si istri. Dia tidak merasakan bagaimana istrinya mencari nafkah itu untuk dia. Membutuhi rumah tangganya, membutuhi mertuanya, membutuhi anak dari dia. Betapa sakitnya sebagai istri. Tapi perbuatannya begitu juga kepada kakak saya. Kalau tidak dikasih uang, dia marah sama istrinya. Dia bawa pisau. Di mana letak dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami lah katakan kepada kakak saya. Di mana letaknya? Bang, bawa pisau itu selalu atau sebagai ancaman aja? Sebagai ancaman supaya uang ini dikasih. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 5 orang saksi dari keluarga korban dan keluarga tersangka. Penyidik juga masih mendalami ada tidaknya unsur perencanaan pembunuhan kepada korban. Pemeriksaan yang telah kami lakukan untuk tersangka, dia mengakui tidak ada keterlibatan orang lain, alias dia melakukan aksi tersebut sendiri, seperti itu. Apakah tersangka disangkakan dengan pembunuhan berencana karena sebelumnya kan tersangka sudah menaruh rasa kesal terhadap korban? Baik untuk mengenai pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 itu masih kami dalami. Untuk berencana atau tidak itu nanti akan kami gelarkan di gelar perkara. Bang, misalkan hasil pemeriksaannya bang, hasil pemeriksaannya bahwasannya dia mengatakan ada niat berencana bang, kira-kira bang itu gimana bang? Apabila memang dari keterangan tersangka dia mengaku memang sudah berencana, maka hal tersebut juga bisa masuk ke dalam unsur pasal di 340 KUHP. Keluarga korban berharap polisi memberikan hukuman yang berat kepada tersangka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang, Bedagai. Aksi heroik seorang karyawan salon di Kota Medan saat menggagalkan pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dengan berani korban melawan pelaku sehingga gagal mencuri sepeda motor miliknya. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah salon di Jalan Melati Raya, Kota Medan. Pelaku memanfaatkan kesempatan yang ada saat korban baru saja membuka tempat usahanya dan sedang menyapu ruangan sebelum membuka gerainya. Ketika sepeda motor dipanaskan, pelaku mengendap-endap datang dari samping ruko. Namun aksi pelaku yang akan mencuri motor kepergok korban. Tanpa rasa takut, korban melompat dan langsung menerkam pelaku. Sempat terjadi pergumulan antara pelaku dan korban. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya yang menunggu di pinggir jalan meninggalkan sepeda motor incarannya. Memanaskan kereta sambil nyapu rumah. Nah, posisi keretanya itu pas di sebelah sini lah bang. Nah, aku nyapu di dalam. Nah, kalau aku lihat dari CCTV, kalinya datang dari sebelah sini. Terus langsung membawa kabur. Kondisi keretanya lagi gitu. Oh, lagi karena dipanasi ya? Iya, lagi dipanasi. Nah, karena aku udah lihat dari dalam, aku langsung lari. Tuh, di sanalah jatuhnya, ketangkep.
Itu kakak lagi ngapain kak pas kejadian itu kak? Lagi nyapu bang, biasa lah kan mau buka salon, jadi harus bersih-bersih dulu. Terus kakak refleks ngejar? Refleks ngejar bang, tapi pikir panjang karena kan takut juga itu kereta barang mahal. Sempat ketangkep pelakunya sama kakak? Sempat bang, tapi karena ada temennya, aku juga nggak berani melawan. Untungnya ada juga tukang gojek yang mau mengejarkan komplotannya, jadi aku merasa terbantu sih. Tapi sempat malu. Akibat peristiwa itu, korban mengaku trauma dan merasa takut jika sewaktu-waktu pencuri tersebut kembali beraksi di tempat kerjanya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.